Halo semuanya, hari ini kita berkumpul sama cast dan sutradara film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, cuma sampai 3 ya? Iya. Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Tepuk tangan dulu dong. Ini mereka pertama kali mampir ke sini ya? Iya, betul Iya kan? Karena Bener. spesial banget. Iya, dan Atta sibuk katanya. Iya, saya ke Malaysia, jadi kayak yaudah buka aja. Atta lagi di Turki. Lagi ke Turki, kumpul keluarga. Iya, kumpul keluarga. Oke, kita hari ini akan ngobrol ya soal filmnya Gina di sini. Ini film kedua yang disutradarain. betul. Karena yang pertamanya itu kalau nggak salah Dua Garis Hijau ya. Iya, benar. Kas kalah lah. Dua Garis Biru. Tapi gue nonton film Dua Garis Biru, Parno gue soalnya punya anak perempuan juga kan. Itu cukup ini membekas di kepala gue sih. Nah film ini beda sama yang kemarin ya, kan itu kan soal remaja ya. Ini beda nanti Kalau soal. ini ngomongin soal cinta sih, cinta antar generasi, antar dua keluarga yang nggak sempurna gitu. Tentang kondisi yang nggak sempurna dan settingnya di pandemi. Oke, kita kenalan dulu sama yang sudah hadir. Abis itu kita akan bermain karena di sini ada statement soal cinta. Kalian silakan jawab benar atau salah dan jelasin juga kenapa. Karena di sini kita beda generasi di sini. Ada Angga yang masih paling muda kan? Umurnya berapa? 3 hari ya? 2 minggu. Ada Angga masih muda. Terus Gina kita satu generasi. Sama Mbak Ersa juga. Aku 79 tuh kayaknya milenial sama Gen X perbatasan gitu loh. Sama ada Mbak Ira juga. Tua sendiri. Tadi sebelum datang gue bilang ke anak-anak gue tuh ngefans sama Ersa Mayori sebenarnya. Masa? Dari zaman Permaisuriku. Apa Master itu apa? Video klip Kahitna. Video klip Kahitna. Gue nonton waktu itu gila cantik banget gitu. Pas waktu itu gue masih SD ya. Yang gak enak itu ya, muji-muji Enggak. endingnya. Udah SMA. Udah SMA. Ya nggak apa-apa antar generasi. Antar oke. generasi ya. Oke. Angga yang belum hadir waktu itu di dunia gitu. Iya, Aku udah suka banget sih masih di awang-awang. Oke, kita akan main ya di sini ada statement soal cinta. Nanti kalian silakan tanggepin bener apa enggak. Kita lihat apakah anak muda yang kamu generasi apa berarti namanya? Z. Di bawah Gen Z. milenial Gen itu. Z. Iya, milenial sama Gen Z itu masih nyambung nggak ya untuk cinta? Silakan Angga aja yang ngocok. Oke. Oke, coba baca. Posting foto pasangan di media sosial adalah bukti cinta. Nah, oke. Gimana? Kalau menurut kamu dulu? Oh, ini menarik. Posting foto pasangan di media sosial itulah bukti cinta kita ke dia. Benar apa enggak? Berapa cewek yang pernah lo posting sama pacaran? Aduh. Gimana nih? Nggak tahu ya, ada benernya, ada enggaknya sih. Tapi maksudnya buat aku sih kalau posting aja gitu loh, nggak harus jadi Bukan, bukti. tapi bukti cinta enggak gitu. Maksudnya dengan mau posting kita ngasih lihat bahwa ini gue cinta makanya gue posting foto lo supaya orang tahu gitu. Bener Aku sih nggak? iya sih. Oh iya. Iya. Jadi bukan karena emang seneng, tapi karena untuk ngebuktiin gitu. Kalau aku sih itu iya, tapi maksudnya gimana sih? Nggak tahu ya. Gak Kalau apa-apa, kayak gini ini gak gimana? bakal tayang kok. Ini satu video buat pribadi doang. Oke, Buat dokumentasi nggak kita. di-share. Oke, nggak pertanyaan kalau gitu gini. Pernah nggak pasangan bilang bahwa kamu kok nggak posting foto aku sih? Nggak ada keharusan sih kebetulan selama aku menjalani hubungan dengan siapapun ya. Gitu. Karena terkadang menjalani hubungan tuh kan kita harus punya privacy kita masing-masing gitu loh. Jadi nggak kayak kalau untuk aku pribadi nggak selalu posting foto atau video setiap saat ketemu atau apa, ada kegiatan apa. Tapi biasanya kalau emang ada hal-hal penting sih. Jadi bisa dikenang juga sama kita untuk hari-hari yang jauh gitu. Kalau untuk aku pribadi. Jawaban aman nih. Gue mau nanya, kalau di Jangan- di second account, Itu ada lagi. Iya sih, iya ya. Kalau di second account isinya ya saya sama pacar saya. Kalau di third account kadang sampai third loh. Oh, Iya sih. sampai tertekan. Ada Biasanya juga. jadi Anda berapa nih accountnya di sosmed? 5. Ada waktu dia. Agak banyak waktu ya ada ya. Banyak waktu. Berarti kalau putus di archive ya atau di delete gitu ya. Oke, itu anak Iya, zaman. iya. Gina gimana Gin? Sebagai kita kan dulu pas zaman pacaran zaman SMA lah katakan, kita nggak ngalamin
medsos-medsosan kan. Tapi menurut lo ini gimana nih? Bener nggak kalau posting foto itu bukti cinta? Kalau gue ya posting di Instagram tuh biar nggak hilang aja sih di Dropbox. Lebih ke administratif sih. Ininya ya, motivasinya lebih ke administratif. Kadang-kadang dia so cute gitu, ya udah deh biar, karena gue tuh suka kebanyakan file, kebanyakan apa, jadi ya udah. Tapi kadang-kadang ya ada appreciation post sih buat pasangan. Jadi lo lebih pragmatis aja ya. Ini sesuai fungsinya nih buat disimpan nanti gitu kan. Lebih biar aman gitu. Karena teman-teman gue yang banyak posting foto juga gue tahu nggak cinta-cinta banget sih. Sama suaminya. Siapa aja dong, gosip dong, kayak siapa aja. Udah siapin tiba-tiba jadi gibah. Oke, Mbak Ersa gimana? Kalau aku ya kayaknya kurang lebih sama Gina ya gitu. Kalau ada momen spesial daripada fotonya hilang ya kan, file banyak pindahin ke harddisknya pun hilang, nggak tahu kemana gitu. Jadi kita menyimpannya di sosial media. Terus postingnya kalau momen istimewa, ada ulang tahun, ada sesuatu yang gemes gitu. Atau kalau lagi ada waktu luang. Karena kalau lagi nggak sempet ya nggak foto gitu kan ya. Iya. Tapi kalau zaman kita dulu ya, zaman kita dulu tuh foto box dulu. Oh iya. Kalau kita pacaran, terus foto dari foto box itu nggak ada di dompet atau di mana, itu pasti dia suka marah-marah tuh. Bener nggak? Enggak ya? Enggak. Gue gitu dulu. Cewek lo doang kan. Itu tuh laki sih. Gak apa, kita menerima semua. Tapi enggak ya, kalau foto box enggak ya, enggak ngalamin. Ngalamin dulu waktu SMA. Suka dimarahin juga? Simpen terus udah blur lah ya, kan kita SMA 2 tahun lalu, ya kan? Iya. Kayak gitu kalau taruh di dompet tuh suka nempel Lengket gitu. ya kan? Oke. Alasan. Kalau Kalau dulu kan ada album juga tuh yang pakai lem, Iya. dibuka juga robek ya kan? Jadi bakar. Bakar. Pesan moralnya jangan foto ya. Mbak Ira gimana kemarin Mbak Ira? Ini bukti cinta nggak sih sebenarnya? Kalau angkatan aku sih kayaknya udah nggak terlalu main sosmed ya, tapi ya yang aku tahu banyak juga yang kayak gitu. Kalau aku kebetulan lagi nggak ada cinta, jadi bisa dipasang. Ini nice banget nih promo terselubung. Promo. Oke. Selain film promo diri. Tiba-tiba jadi promo. Oke, silakan lagi ya, Oke. Baca lagi. Ini aku deg-degan dah setiap buka ini. Berubah demi orang yang kita cintai adalah hal yang wajar. Aduh. Oke. Kadang kan punya pasangan yang suka menuntut kita berubah. Dan kadang-kadang omongannya ini demi kebaikan kamu. Nah, itu wajar nggak sih? Kalau aku sih nggak pernah berubah atas dasar orang yang menyuruh aku untuk berubah sih. Masa Jadi sih? nggak terlalu relate sih. Masa? Iya. Kayak pasangan bilang, kamu main game mulu gitu. Hot ya. Curhat ke diri sendiri. Iya kayaknya ya. Kalau aku kebetulan emang kegiatannya syuting mulu gitu, jadi nggak ada kegiatan lain yang mengharuskan aku dimarah sama pasangan. Oke. sih. Gina sebagai penulis cerita cinta nih udah lumayan banyak nih. Menurut lo wajar nggak sih kalau orang disuruh berubah terus ini karena kamu harus berubah demi cinta kamu sama aku gitu? Ini menarik ya, maksudnya kan pasangan itu tuh, gue tuh kan suka ada yang konsep gitu bahwa yang bisa membuat diri lo bahagia tuh cuma diri lo sendiri kan. Nah gue tuh agak gak setuju sama itu, karena sebenarnya ya ketika lo ada dalam sebuah pasangan gitu ya lo bisa saling meminta gitu apa yang kita butuhkan satu sama lain. Pasangan tuh itu bagian dari sebuah penerimaan, ada kerja keras juga di situ ya, jadi nggak bisa take it for granted. Nah gitu, jadi ketika ada dua definisi sih, pasti kita butuh ada bagian diri kita yang diterima apa adanya, tapi ada satu sisi yang memang ya kita harus berusaha untuk fit in satu sama lain gitu. Jadi maksudnya tergantung apa yang diminta. Karena kalau nggak ya jadi ibaratnya kita bisa tumbuh nggak satu sama lain gitu. Kalau misalnya ya kita ya stay begitu-begitu aja gitu. Oke. Dan akhirnya kalau menurut gue ketika kita nggak berubah tuh kita bisa perlu ngecek sih apakah kita sebenarnya ada di zona yang tidak nyaman, yang seakan-akan zona nyaman kita, atau sebenarnya ya kita bisa mengusahakan zona nyaman bersama. Atau dinyaman-nyamanin. Atau nyaman-nyaman. Padahal kita nggak nyaman. Itu semua yang paling
bahaya dari hubungan tuh adalah sebenarnya nggak nyaman tapi dinyaman-nyamanin. Oke, itu Ja ya, denger ya. Bayar saya gimana nih soal ini? Aduh, ini sebenarnya complicated ya. Kalau ngomongnya sama yang udah nikah lama tuh panjang gitu jawabannya. Tapi menurut aku kalau kita tadi pertanyaannya berubah demi orang tuh aku kurang setuju. Tapi kalau berubah demi keluarga kita, it's another thing, gitu. Jadi maksudnya gini, tentunya kita kan berharap pasangan bisa menerima diri kita apa adanya. Tapi kan diri kita apa adanya pun nggak sempurna dong. Jadi diperlukan kelegowoan untuk tahu bahwa oh ini sifat gue yang kurang oke, yang kalau gue improve, bukan berubah jadi orang lain ya. Kalau improve akan membawa kebaikan untuk rumah tangga kita. Nah itu lebih bukti cinta ketimbang posting foto di sosmed kalau menurut aku. Bener-bener. Karena sejatinya pernikahan adalah kompromi. Kompromi gitu. Dan kita kan juga akan evolve terus kan. Bisa jadi kita juga proses jadi dewasa yang tadinya buat kita ini nggak apa-apa ternyata sekarang nggak oke gitu. Nah itu kita saling terus belajar untuk improving ourselves lah untuk kita gitu. Bener-bener ya. Udah pernikahan lama itu membawa kebijaksanaan. Bener loh. Mbak Ira gimana nih? Berubah demi orang yang kita cintai itu hal yang wajar. Iya wajar selama kita tetap merasa nyaman dengan diri kita yang sudah berubah itu gitu. Dan itu kan berlakunya juga timbal balik. Jadi bukan berarti kamu harus berubah untuk saya gitu, enggak. Tapi dengan sambil kita berjalan ya kita mencari di mana kita berkompromi, apa yang dari aku kurang aku harus perbaiki, apa yang dari dia mungkin kurang dia juga bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi berubahnya tuh berubah yang sukarela, yang memang natural terjadi. Jadi better version lah ya, di-upgrade lah ya gitu. Kalau di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga tuh ada dialog yang nggak ada pasangan dansa yang sempurna gitu. Nggak ada pasangan dansa yang sempurna. Sampai merinding. Sebagai orang yang nggak bisa joget TikTok sih gue ngerti. Oke, kita ngomongin filmnya ya. Tadi kan ada ya 2 statement lah soal cinta gitu kan. Kalau di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini, cinta apa sih yang mau dibicarakan gitu sebenarnya? Sebenarnya mau bilang, sebenarnya inti dari filmnya adalah ketika kita mencintai, kita tidak hidup dalam ruang hampa gitu. Kita selalu membawa baggage kita masing-masing dan kita akan berusaha untuk berdansa itulah, mencari titik seimbang antara kesedihan dengan kebahagiaan, antara kekecewaan dengan harapan, antara pengorbanan sama ini ngomongin soal masa depan yang lebih baik yang dari kita yang bayangkan gitu. Jadi cinta adalah kata kerja, bukan sekedar yang harus diterima gitu aja. Gitu. Oke. Nah, Angga ini sebagai apa di situ? Angga, coba. Kalau aku di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga sebagai raja, kebetulan raja ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Nih kakaknya ada Suri dan ada Ratu juga yang paling tua yang diperankan sama Kak Widi. Dan kalau untuk karakternya sendiri ya sebenarnya ini mungkin relate banget sih sama anak-anak muda mungkin yang ada kebanyakan gitu, karena terkadang apalagi buat raja ya yang dia adalah sosok yang mungkin emang masih mencari jati dirinya juga, tapi di satu sisi dia juga harus tetap menjaga orang tuanya gitu. Ada kebetulan ada bapak sama nenek, dan neneknya juga sebenarnya udah pikun, dia punya penyakit Alzheimer gitu. Dan sedangkan di rumah cuma ada aku, nenek sama bapak gitu kan, kakak-kakak udah pada punya kehidupan sendiri. Nah itu yang jadi punya kebingungan tersendiri sih buat aku sebagai anak muda, apakah harus mengejar impian aku atau harus menjaga orang tua aku yang sebenarnya udah tua banget gitu loh. Kalau ditinggal sendiri kan pasti juga ada khawatiran di sisi aku pribadi gitu. Dan lumayan complicated sih kayak hubungan aku dengan keluarga, dengan kehidupan dan pekerjaan aku juga gitu. Jadi, sama pasangannya nanti ya, nanti kan ceritanya berkaitan soal itu kan. Betul juga. Oke. Mbak Ira, kalau Mbak Ira perannya gimana? Iya, saya di sini berperan sebagai Linda. Linda itu ibunya Asia. Kita hanya berdua saja gitu. Jadi suaminya udah out of the picture. Linda sendiri penyintas kanker payudara. Kehidupannya sederhana, dia penari, mantan penari, sekarang juga ngajar. Anaknya pun juga sama, mengikuti jalan yang sama. Padahal Linda itu punya cita-cita yang lain buat Asia. Gitu. Dia pengennya anaknya tuh bisa bener-bener ya menjadi dirinya, dia bisa pergi kemana-mana, tapi dia merasa karena kelemahannya itu
anaknya jadi stuck sama dia. Oke. Gitu. Anaknya tidak punya kebebasan melakukan apa yang dia mau karena dia harus ngurus ibunya. Dan itu ada rasa bersalah di diri Linda. Dan di usia yang udah nggak muda lagi itu, tiba-tiba dia ketemu dengan seseorang yang memunculkan percikan-percikan yang beda. Oke. Gitu. Nah itu aneh banget karena sama sekali nggak diduga. Oke. Orang ini adalah dewa. Dewa itu bapaknya raja. Oke. Ya itu ceritanya pasti akan sangat penuh dengan konflik ya berarti ya. Maksudnya kan naksir sama bapaknya. Orang tuanya mulai dekat, anak-anaknya ternyata juga mulai dekat. Oke. Sekarang persoalannya gimana nih? Apa mau dilanjutin apa enggak gitu kan. Belain yang mana? Iya. Lo dapat ide dari mana buat ini bapak sama ibu, anak sama anak, itu kayak Game of Thrones banget gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau ditanya film ini apa, dia semacam love letter gue sih buat orang tua gue, buat mertua gue gitu. Jadi orang tua gue tuh nyokap gue survivor kanker payudara, bokap gue Alzheimer gitu. Nah mertua gue ini mereka tuh dulu tuh saudara tiri gitu. Terus kemudian mereka along the way jatuh cinta dan menikah gitu. Oke, memang saudara tiri. Memang saudara tiri. Jadi ayahnya bawa bokap mertua gue, ibunya bawa nyokap mertua. Itu ada pertentangan pasti pada zaman itu apa gimana? Pada zaman itu karena orang tuanya melihat kedua anak ini tumbuh saling menyayangi sebenarnya. Jadi ya udah. Terus nikahnya juga harus keluar dari area Padang, harus nikah di Jakarta gitu, karena nggak sesuai adat dan lain-lain. Tapi maksudnya sebagai secara agama nggak masalah, secara genetik nggak masalah, cuman society kan bicara beda. Dan gue selalu ngerasa ada banyak bentuk cinta kan di dunia. Kayak ada orang yang single parents, ada anak yang terjebak sandwich generation, gue harus ngorbanin apa, ada kakak-kakak yang gue udah punya keluarga gue lagi, tapi gimana nih bokap nyokap gue yang di rumah yang makin menua gitu. Komplikasi menua dan mendewasa itu tuh menarik untuk diceritakan, maka hadirlah cerita ini gitu. Oke. Buat Mbak Ersa sendiri sebagai kakaknya Angga nih, seperti apa nih pendekatan dalam ngedevelop karakternya untuk acting bersama Angga gitu? Sebenarnya mungkin konflik yang dialami Suri gitu ya di sini lumayan dekat sama kehidupan gitu. Generasi kita ini kan masih ada orang tua yang harus kita take care, terus orang tua juga kesehatannya sudah mulai menurun, yang artinya butuh perhatian lebih. Sementara kita juga sudah punya tanggungan, kita punya konflik dengan keluarga kita sendiri gitu. Aku rasa masalah itu cukup dekat gitu dengan hidup kita, jadi bisa ngerasa relate, dan aku yakin nanti yang nonton juga banyak sekali yang akan merasa relate gitu, dimana sebenarnya ada guilty feeling, nggak bisa ngurus orang tua, akhirnya menumpahkan tanggung jawab ke adik bontot, kasihan saya. Kan adik mau di bontot, tapi panti jompo nanti dimarahin orang. nah gitu, pokoknya aku rasa ini konfliknya akan sangat dekat dan relate sama banyak orang gitu. Oke, sebelum lanjut ya, ini makin seru nih. Kita kocok lagi dong. Lanjut lagi dong. Saya pikir saya udah terbebas dari lagi dong. Iya. Apa itu? Cinta tidak harus memiliki. Bener apa salah? Nah, kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ayo, gue nanya Reja waktu itu. Ini tim kreatif aku. Oh Reja. iya. Gimana aja? Kalau Teja gimana? Harus Reja waktu itu nggak? bilang, Bang, gue tuh percaya cinta itu nggak harus memiliki. Kalau bisa percaya itu, gue paling jelek di sekolah. Dia bilang, oh iya. Jadi buat dia ini karena keterpaksaan. Tidak ada pilihan lain sepertinya untuk dilakukan. Bener nggak sih cinta tidak harus memiliki? Kan banyak banget yang bilang kayak gitu kan. Mungkin ada benernya juga sih, karena terkadang apapun yang mungkin menjadi keinginan kita belum tentu akan menjadi takdir kita juga di kedepannya kan. Aduh, siapa ngajarin? Jadi Iya. Kamu sering selingkuh batin. Lihat cewek di IG suka. Lumayan lagi. Cewek di second account ya. jangan mancing-mancing. Oke, tapi menurut kamu itu ya? Iya sih. Oke, buat Gina gimana nih? Cinta tidak harus memiliki, emang iya ya? Apa ya, kalau saya sama Kim Chon Ho aja. Semakin jauh sih ya. Kalau konteksnya itu iya ya. Iya. Gue sama Kim Jong Un sih juga. Aduh jangan. Apa ya, kayak cinta tidak harus memiliki, kayak ya nggak mungkin ada yang pas kali ya, ada orang yang begitu gitu. Gitu ya? Jadi direlain gitu?
Yang namanya cinta ya kita harus relain buat kebahagiaan dia aja. Dan itu pun artinya kalau nggak bisa memiliki nggak apa-apa. Ya Gitu. cinta seringkali sama dengan pengorbanan. Oke. Wah, Oke, Mbak Ersa gimana nih? Cinta, kalau aku sih dulu mungkin mikirnya kalau cinta harus memiliki dong ya, gitu kan ya. Aduh, itu apa konsep itu tidak memiliki gitu. Tapi kalau sekarang nih jadi kepikiran karena tadi ditanya, mungkin bentuk cinta yang lebih dewasa tuh bisa tidak memiliki. Konteks ini aku contoh ya, sama anak gitu. Bener-bener. Akan ada waktunya mereka harus menjalani hidup sendiri, punya kehidupan sendiri. Kita harus belajar untuk detach. Nah, itulah kayaknya momen cinta tidak harus memiliki gitu. Kalau menurut definisi aku ada, tapi bentuknya seperti itu. Oke, berarti tergantung konteksnya ya. Iya. Mungkin kalau buat sama anak ya memang kayak gitu. Iya, kayak raja juga kalau di film ini kan membiarkan raja untuk memilih kehidupannya dan menjalani hidup untuk mencari kebahagiaannya, itu sebenarnya bentuk cinta kita akhirnya gitu. Cuma pertanyaannya nanti kalau di film ini kan kalau bapak ibunya saling naksir, anaknya saling naksir, pasti ada yang end up tidak saling memiliki dong seharusnya. Iya, bisa jadi gitu. Bisa Iya. jadi. Iya. Karena film aja ya. Tanggal 6 ya nanti ya. Januari ya, gitu. Oke, menarik nih. Kalau Mbak Ira gimana? Bener nggak nih cinta tidak harus memiliki? Iya sih, dalam cinta yang lebih dewasa itu sangat-sangat mungkin terjadi. Dan lagian juga nggak semua cinta itu resiprokal kan. Ada juga cinta bertepuk sebelah tangan. Dia mungkin memang mencintai tapi tidak dibalas ya, artinya tidak akan bisa memiliki. Itu kayaknya kayak kita sama Song Joong Ki. Nah ya contohnya gitu ya. Kayak buku Belum. Betul. Saya sering mengalami itu dulu. Oke, silakan. Dika nggak jawab ya? Iya. Ya? Nanya aja. Coba loh. ditanya. Nggak boleh ngambil juga ya. Cinta Dika? tidak harus memiliki? Iya. Iya nggak harus. Ya harus selesai. Yuk. Biar cepat ya jatuhnya. Cepat. Durasi. Cinta itu soal percaya apapun yang diucapkan pasangan. Oke, betul nggak tuh? Betul nggak kita nggak boleh curiga sama pasangan kalau kayak gitu? Cinta itu soal apapun yang diomongin kita percaya aja. Bener nggak? Iya sih, kalau aku sih emang trust kepada pasangan tuh salah satu hal yang penting sih. Tapi nggak bisa juga muluk-muluk kita harus Telan mentah-mentah ya? mentah-mentah apapun setiap yang diomongin sama pasangan kita juga sih. Karena kadang-kadang belum tentu apa yang diucapkan kan bener juga kan. Gitu. Perlu nggak curiga sama pasangan? Aduh. Kenapa tiba-tiba menyelesaikan? Pengalaman aku belum terlalu banyak. Bagaimana kalau kita tanya kepada orang yang berpengalaman di sebelah-sebelah sana. Menarik, nggak gimana caranya? Jadi gimana enggak? Gitu. Ya udah lempar ke Kalau Dina aku sih coba. selama ini nggak pernah Curiga ya? curiga sih sama Iya, pasangan iya, aku karena Tapi stalking. bisa. Iya. Kamu nggak pernah dikecewain sama pasangan? Jangan sampai sih. Oh berarti belum pernah? Berarti belum. Oke. Saya cetek sih dalam percintaan jadi jangan sampai. Masa. Iya. Karena kalau belum pernah dikecewakan itu memang rasanya kita bisa percaya 100% gitu sama orang itu. Tapi kalau udah pernah, kita akan jadi sangat berhati-hati sih. Itu berarti kakak pernah ngalamin hal yang kayak gitu? Aku pernah dulu kayak gitu. Sama istri yang sekarang? Sama bukan. Bukan Biraman aja bukan. Ya enggak. Dulu lah pas zaman-zaman Pacaran cinta-cinta gitu. SMA pas masih muda kan kita masih bodoh-bodoh ya. Maksudnya kayak kita percaya aja terus nanti dia ketemu yang lebih keren, kita ketemu yang lebih cakep ya kayak gitu sih pasti ada gitu. Kalau Gina gimana? Sebenarnya yang penting adalah ya ada satu hubungan yang membuat kita kalaupun critical thinking bukan berarti nggak langsung cemburuan gitu. Masa gue juga dulu mungkin pernah ya pasti cemburuan gitu. Ya itu pasti bikin hubungan nggak nyaman karena nggak trust gitu. Tapi seringkali kan trust issue tuh sebenarnya bukan sekedar yang karena pasangan sebelumnya mengecewakan kita gitu. Kadang-kadang kayak ada anak yang ngelihat sosok orang tuanya nggak sempurna gitu. Terus atau misalnya kayak selingkuh sehingga membuat dia juga ngerasa nggak aman dalam hubungannya. Jadi selalu ada konteks lah kenapa orang tuh nggak bisa percaya 100% sama orang lain dalam hubungan. Oke. Kalau Mbak Ersa gimana? Setuju sih sama Gina, karena masalah trust itu kan bukan cuman karena hubungan antar dua orang terus ada pengalaman buruk gitu. Kita punya perjalanan hidup yang membuat kita hari ini seperti itu gitu. Jadi kalau tadi dibilang apakah cinta harus percaya 100%, menurut aku enggak gitu. Ya enggak buta juga gitu ya. Maksudnya kita realistis aja. Tapi mungkin kalau cinta itu lebih gimana kita menjaga kepercayaan pasangan kita. Oke.
Mbak Ira setuju? Iya, kepercayaan itu memang sesuatu yang high ranking banget ya dalam sebuah hubungan gitu. Tapi ya itu, mungkin gini, bukan 100% percaya, tapi juga bukan curiga. Iya. Oke. Gitu. Jadi jangan dibentrokin langsung sama curiga. Kalau nggak percaya berarti curiga. Nggak gitu juga. Oke. Kita realistis aja Realistis, gitu. ya. Gila ya, berarti makin lama tuh kita makin realistis menghadapi cinta ya. Kayaknya iya deh. Karena dulu pas zaman SMP ya, cinta pertama itu. Naif Kayak, banget. ini orang terbaik dalam hidup gue. I cannot live without you. Iya, gila loh semua. Cinta kedua. Hah? Kalau cinta kedua, Cinta kedua ya udah mulai realistis tuh. Cinta ketiga, cinta keempat, begitu akhirnya pernikahan tuh udah kayak udah ini companionship nih. Gue nyari teman gitu, teman tua gitu. Iya. Bukan itu bukan komitmen tertinggi, companionship gitu. betul. Karena sebelum pernikahan itu petualangan. Tapi begitu pernikahan udah companionship, udah pertemanan gitu. Ini kan di syuting pas pandemi ya. Kita mulai dari Mbak Ira dulu ya. Itu apa tantangannya syuting pandemi? Ada ketakutan kah atau gimana? Iya, kita sebenarnya termasuk film pertama ya, yang awal-awal sekali mulai ada kegiatan syuting ketika ada pandemi. Saya sih bersyukur banget dengan produksi ini kita betul-betul hati-hati. Ya. Gitu. Bahkan kayak ada polisinya gitu, jalan dari tempat kita tunggu ke set aja, kalau nggak pakai masker itu ada yang negur. Gitu. Oke. Pakai maskernya gitu, bisa lupa nih jalan cuma dari sini ke situ. Jadi kita sangat-sangat disiplin dengan prokes. Kita setiap hari ukur suhu, kemudian kita dikasih vitamin, ya kan? Ya. Pokoknya bener-bener bagus banget. Jadi aku merasa aman ketika syuting ini. Itu penting nggak dong ada ya? ketakutan. Penting ya buat aktor merasa Banget. nyaman dan aman. Iya. Kalau enggak kan pikirannya kemana-mana, kita nggak bisa. Oke. Mbak Ersa waktu itu aku ngelihat di IG-nya Gina, kalian readingnya lewat Zoom. Sempat nggak? Aku sempet reading langsung sih ya kalau aku. Cuman waktu itu test campnya, castingnya tuh kirimin video gitu. Oh, castingnya kirimin video. Kirimin video karena itu ya pandemi. Terus waktu itu juga sebenarnya aku awalnya agak kaget juga. Yakin nih beneran mau produksi sekarang masih pandemi gitu kan? Oh, sempat kayak gitu ya? Karena nggak kebayang kan ini akan seperti apa. Kalau nggak salah kita kan pandemi bulan Maret itu sekitar Juli Agustus ya kita udah mulai gitu. Tapi begitu pas dijalanin, aku harus memberikan applause untuk Gina, wahana kreator sama Star Vision yang benar-benar bisa menciptakan suasana syuting yang benar-benar aman dan prokesnya jempolan banget. Jadi kita setiap mau reading kita harus antigen. Waktu itu antigen tuh masih langka ya. Dan mahal. Hidung kita tuh udah mekar ya saat itu. paling banyak. Paling banyak. Terus udah gitu tes make up, setiap pemain punya pouch make up satu-satu sendiri. Kita even harus ngisi logbook. Jadi dari mulai reading, tiap hari kita harus ngisi logbook. Kegiatan kita hari ini kemana aja, jam berapa sampai jam berapa, ketemu siapa aja tiap hari. Karena mau untuk tracing gitu. Terus di lokasi syuting juga harus pakai masker. Kru-kru yang masuk juga dibikin zona-zonanya pakai lanyard masing-masing gitu. Dan Gina bener-bener yang begitu cut masker datang semua pakai. Oke, kita mau mulai take baru masker buka. Itu tuh menurut aku oke banget dan ada satgasnya ya di lokasi yang keliling-keliling. Bersihin dikit disamperin lah pokoknya. Gitu ya? Gitu. Bersihin dikit angkut. Nah, pokoknya itu oke banget dan aku salut. Memang kita harus bergerak ya nggak sih, mau nggak mau kita harus beradaptasi, bergerak. Dan cinta pertama, kedua, ketiga menurut aku salah satu bukti bahwa kita bisa kok beradaptasi dengan situasi. Oke, dan hasilnya bisa kita tonton di bioskop kan? Tanggal 6 Januari nanti kan? Oke. Buat Angga nih, lu kan udah meranin film soal cowok yang punya love interest di banyak film juga kan? Termasuk series kan, terakhir pas pandemi ini. Pembedanya apa nih yang lu rasain gitu di film ini? Ya, kalau di film ini pastinya ini salah satu film pertama kali aku syuting pasangan yang lebih tua dari aku. Oke. Itu Putri Marino. Iya. Dan sebelumnya itu belum pernah sama sekali gitu. Jadi awalnya sempet kayak takut juga sih, kira-kira bakal works, bakal berhasil atau enggak gitu. Tapi untungnya aku senang banget sih kalau setiap kerja bareng sama Kak Gina itu punya pre-production yang baik banget sih menurut aku. Dan nggak semua produksi itu melakukan hal yang sama, dan itu yang aku sangat bersyukur sama Star Vision, wahana kreator dan Kak Gina gitu. Bahkan pas awal-awal kan kita sebenarnya rencananya produksi itu mulai di Maret gitu kan ya, di Maret, tapi ternyata PSBB kan, semuanya mundur dan saat itu
Aku kebetulan balik ke Lombok dan karena buat kumpul sama keluarga lah gitu. Karena aku masih belum tahu kalau di Jakarta apakah akan sampai kapan waktunya pandemi ini gitu. Tapi kita tuh melakukan readingnya itu secara virtual dan itu dimulai dari awal Maret itu kita udah tetap ngobrolin filmnya dan walaupun latihan dance juga ya. Iya. Kayaknya dansanya ya. Latihan dance juga Virtual juga. Karena Jadi ada basic dance yang dia harus lakukan ya, gitu. kalau dilihat progresnya dari awal udah kacau lah. Jangan sampai itu di-upload. Berarti instrukturnya Jangan dong. Instrukturnya lewat Zoom. Instrukturnya lewat Zoom juga dan Video. iya, Terus dance, ayo. dance. Iya betul. Kayak gini. Kayak gitu. Kayaknya tertarik ya. Iya. Lebih ke TikTok gitu. Dan persis kayak gitu. Gayanya Angga kaku-kaku. Iya, kaku banget. Itu hal yang baru kan buat kita, apalagi sebelumnya itu belum pernah kayak virtual apapun gitu loh. Apalagi reading. Dan itu hal-hal yang baru buat aku gitu. Meskipun udah menjalani kayak 2-3 bulan reading secara virtual, sebenarnya aku juga masih tetap deg-degan sih sama lawan main aku gitu. Karena menurut aku challenging banget gitu. Tapi pas pertama kali akhirnya ketemu di Jakarta untuk memutuskan reading di bulan Juni, entah kenapa langsung klop aja rasanya sama Putri gitu. Karena aku nggak tahu ya, Putri emang salah satu partner terbaik sih yang pernah aku ajak kerja sama gitu. Jadi aku ngerasa sangat-sangat aman dan nyaman gitu kerja sama dia. Oke. Nah, Gin, ini kan setelah rangkaian yang cukup challenging ini kan akhirnya kelar juga ya. Finally Ya. Panjang dan ya. tayang juga. Iya, akhirnya di bioskop juga. Lo sempat ada deg-degan juga nggak sih nungguin pandemi ini kapan waktu yang tepat nih buat ngeluarin di bioskop? Apalagi kan nih awalnya memang buat film bioskop kan? Memang awal ya, film bioskop, sempat mau kepikiran ke OTT, terus akhirnya ke bioskop lagi. Akhirnya kalau belajar apa ya dari proses bikin film sama pandemi itu adalah yaitu go with the flow dan harus siap dengan segala kondisi dan harus belajar ikhlas gitu. Karena sama ya juga ya percaya kalau setiap karya tuh punya jodohnya masing-masing lah gitu. Jadi sekarang nih kita udah usaha, udah bikin yang sebaik mungkin. Target utama ketika bikin film ini adalah gimana caranya semua orang yang terlibat tidak kena satupun COVID-19 gitu, dan alhamdulillah tercapai, apalagi ada Om Slamet kan. Iya. Itu tuh sebenarnya itu yang menjadi beban gede banget ketika syuting gitu. Dan akhirnya jadi responnya alhamdulillah gitu baik, dan ya yang terjadilah lah, kita udah usaha. Oke, Gitu. Oke, terakhir nih satu kalimat nih buat yang masih mikir nih, gue mau nonton film ini sama siapa, terus kira-kira ngajak siapa aja segala macam gitu ya. Mbak Ira, apa yang mau disampaikan nih? Mungkin yang nonton masih mikir-mikir, nih gue nonton nggak ya gitu. Iya, film ini penuh kehangatan, gitu. Jadi dengan siapapun kamu bisa merasakan kehangatan, ajak dia untuk nonton film ini. Oh iya. Iya. Jadi bisa berapa kali? Iya. Benar. Kalau selingkuhannya 6, ya ganti-gantian. Bisa sama keluarga ya kan, sama orang tua atau sama anak. Betul. Oke, Mbak Ersa gimana? Jadi film ini tuh bener seperti Mbak Ira bilang, emang heartwarming banget dan bercerita tentang cinta. Nggak melulu cinta sama pasangan, tapi cinta sama keluarga, bahkan cinta sama diri sendiri. Jadi nggak perlu bingung mau nonton sama siapa. Ada teman hayu, nggak ada teman juga nonton aja. Dan bisa dinikmati, ajak orang tua mungkin. Pasti seneng deh ngajak orang tua. Aku sih ngebayangnya akan ditonton sama keluarga gitu. Oke. Tapi ya waktu SMA, gue tuh sering nonton sendiri loh. Saking nggak ada temennya. Sampai sekarang Aku tuh juga. kadang suka nonton sendiri. Iya ya. Dulu SMA itu kan, apalagi kalau nonton film cinta kan, nonton sendiri akhirnya gini aja peluk diri sendiri. Enggak. Sangat. Lumayan. Ya, berarti ini contoh, kalaupun sendiri Nggak apa-apa. Bisa tetap Lumayan juga bridgingnya ya. Oke, Angga, ini buat yang masih mikir-mikir nih di rumah nih. Salah satu film pembuka tahun yang baik sih buat aku gitu. Siapa tahu bisa belajar banyak juga untuk bisa menjadi lebih baik di tahun 2022. Karena menurut aku juga buat anak-anak remaja ini film yang sangat relate sih. Apalagi mungkin yang sekarang lagi dilema banget akan kehidupan gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu refleksi diri lah. Oke. Nah, dari sutradaranya langsung nih, Gina gimana nih? Film ini punya banyak rasa, jadi ada
ketawa, sedih, haru, seksi, erotis sedikit gitu. Berangkat Jadi jadi ini kayak satu paket lengkap soal rasa untuk membuka tahun 2022 gitu. Oke. Jadi film keluarga tuh nggak cuma ada satu rasa lah gitu. Ada banyak rasanya ya. Ada banyak rasa. Oke, tonton film cinta pertama, kedua, dan ketiga tanggal 6 Januari ya? Yes. 2022 di bioskop. Makasih semua Terima udah kasih. datang. Thank you